Cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan keluarga kecil yang hidup bahagia dan harmonis. Kita perkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari mereka. Sang suami bernama Roy, istrinya bernama Fabiola, dan putri kecil mereka nan cantik bernama Teresa. Dalam momen kebersamaan, terlihat mereka sedang sarapan sebelum memulai aktivitas. Kemudian setelah beres emam, lantas Fabiola dan Teresa pun beranjak pergi menggunakan mobilnya. Namun baru saja mau berangkat, mereka dikejutkan oleh seekor anjing yang tiba-tiba menggonggong. Melihat hal tersebut, si tetangga langsung meminta maaf karena telah mengejutkan mereka. Sedangkan Roy sendiri terlihat beliau sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tak berselang lama, datang seorang pria bernama Kava yang merupakan tetangga baru mereka. Dalam pertemuan itu, Kava pun mengajak Roy untuk bermain basket. Dengan senang hati, Roy pun menerima ajakan itu. Kemudian mereka pun segera ke lapangan untuk bermain bersama. ¿Cómo las pagas, cabrón? ¡No puede ser! Se acabó. Ay, nomás hay que tener paciencia con las viejas. Estaría bueno. Claro que estaría bueno. Setelah selesai bermain basket, Roy pun kembali ke rumahnya. Tak lama datang Fabiola yang baru beres belanja di toko. Di sini Roy merasa aneh, kenapa istrinya membeli obat pengusir anjing. Lantas Fabiola mengatakan, aku membeli itu untuk anjing tetangga kita yang selama ini selalu mengganggu. Bahkan tadi pagi saja anjing itu mengejutkan aku. Melihat tindakan istrinya, Roy merasa Fabiola terlalu berlebihan. Akibat perbedaan pendapat itu malah memicu perdebatan kecil di antara mereka. Namun tak berselang lama, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran Kava yang menggedor-gedor kaca dari luar. Tak hanya itu, beliau juga membawa istrinya yang bernama Anahi. Sebagai tanda perkenalan mereka, Anahi pun membawakan makanan untuk keluarga Roy. Kedatangan mereka bermaksud mengundang keluarga Roy untuk makan malam bersama. Mendengar undangan tersebut, Fabiola menyampaikan keberatannya. Ia mengatakan bahwa mereka tidak bisa meninggalkan putrinya sendirian di rumah. Selain itu, ia juga takut pada anjing si Kava setelah insiden tadi pagi. Mendengar hal itu, Kava tidak merasa tersinggung. Sebaliknya, ia dengan santai menanggapi dan meyakinkan bahwa anjing mereka akan diamankan selama acara berlangsung. Namun berbeda dengan Anahi, ia tampak kurang setuju dengan keputusan suaminya. Venga, pero ya sé, mi amor, pero es solo un ratito. Vamos a guardar la llave en lo que cenamos, ¿no? Sí. Vale. Singkat cerita, malam pun poek, terlihat keluarga Roy sudah berkumpul di rumah Kava. Sambil menunggu makanan siap, mereka pun mengobrol tentang bagaimana Kava pertama kali bertemu dengan Anahi. Lantas Kava pun mulai bercerita bahwa pertemuan mereka terjadi di sebuah peternakan babi. Di tempat itu, Kava menyaksikan sendiri bagaimana hewan-hewan diperlakukan dengan kasar. Ekor dan telinga mereka dipotong, serta gigi dicabut tanpa menggunakan anestesi. Nah, dari pengalaman itu membuat Kava tergerak untuk menjadi aktivis perlindungan hewan. Tak lama kemudian hidangan siap disajikan dan mereka pun mulai makan bersama. Namun suasana makan malam yang awalnya tenang malah berubah menjadi kacau, di mana si anjing yang seharusnya dikurung tiba-tiba keluar dari kandangnya. Bahkan anjing itu juga mulai menakuti Teresa. Perdón. No, está bien. Que no, ven, Teresa, mira, Jagger no es malo. Acá vuela la manita. Ok, cuando ya fue... Keesokan hari, dikala Teresa sedang bermain di halaman rumah, muncul si ibu yang menyuruhnya mengenakan jaket. Namun saat kembali, mainan yang tadinya disimpan di rumput tiba-tiba menghilang. Karena penasaran, lantas ia pun mencoba mencarinya di sekitar halaman. Dan saat mencari ke rumah sebelah, ia menemukan mainannya telah diambil oleh anjing peliharaannya Kava. Melihat mainan kesayangannya digigit si anjing, ia pun berniat melempar anjing itu menggunakan batu. Namun saat mau ngabeledog, tiba-tiba si anjing langsung menggigit lengannya. Tapi beruntung Fabiola datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan putrinya. Ketika berada di rumah sakit, sang dokter menyarankan Roy untuk membawa putri mereka menjalani terapi guna memulihkan lengannya yang terluka akibat gigitan anjing.
Dan di saat yang bersamaan, Kava dan Anahi tiba di rumah sakit dengan maksud menjenguk. Tak hanya itu, mereka juga membawa boneka anjing untuk diberikan Teresa. Namun ketika bertemu, Fabiola yang masih diliputi emosi langsung meluapkan kekesalannya. Mendengar hal itu, Anahi tidak terima dan malah membela diri dengan menyatakan bahwa Teresa lah yang lebih dulu memprovokasi si anjing. Hingga perdebatan kedua keluarga pun tak terhindarkan, saling beradu argumen tanpa menemukan solusi. Los derechos, te guste o no. Vieron al animal suelto por todos lados. Hijos de la chingada. Un pan. ¿Sí? Ya estuvo bueno. Pada hari selanjutnya, Roy menghubungi saudara Fabiola yang bernama Marcos, di mana beliau berprofesi sebagai pengacara. Tentunya untuk meminta bantuan menyingkirkan anjing peliharaan Kava dan Anahi. Setelah mengobrol, pada akhirnya Marcos pun mau membantu dan akan membawa anjing tersebut. Namun keputusan ini membuat Roy ragu apakah tindakannya benar atau kesalahan. Kemudian pada siang harinya, terlihat beberapa petugas keamanan langsung membawa paksa anjing Kava dan Anahi. Mereka yang tak bisa melawan, Anahi pun hanya bisa menangis dan merelakan anjingnya ditangkap. Kemudian setelah anjing itu berhasil dibawa, lantas orang-orang ini langsung membunuh si anjing dengan cara disetrum. Singkat cerita, malam pun poek deui saat Roy tengah tertidur di sofa. Ia mendengar suara sesuatu dari arah belakang rumahnya. Lantas Roy dan sang istri mencoba mengeceknya. Namun saat dicek, tiba-tiba listrik di rumahnya ngebleduk tanpa alasan yang jelas. Meskipun tidak ada hujan atau angin kencang. Keesokan pagi, Roy memanggil seorang teknisi untuk memperbaiki konsleting di rumahnya. Dan setelah melakukan pemeriksaan, teknisi tersebut menjelaskan bahwa kejadian seperti ini memang bisa terjadi dan bukan sesuatu yang aneh. Namun perasaan Roy tetap tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sehingga memutuskan untuk pergi ke rumah tetangga yang lain guna mencari tahu apakah ada kejanggalan di malam sebelumnya. Dan saat Roy bertanya kepada si tetangga yang bernama Jorge, beliau pun mengungkapkan bahwa ia sempat melihat Anahi berada di sekitaran rumah Roy. Bueno, me están preguntando cuál es mi opinión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias de todas formas. Yo la vi. Regresa tarde y estaba dando vueltas por ahí por su casa. ¿Qué hacemos? Saat itu juga mereka pun pergi ke rumah Kava untuk memastikan apakah benar Anahi mengunjungi rumah Roy tadi malam. Mendengar hal itu, Kava pun meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi. Ia juga mengungkapkan bahwa belakangan ini istrinya kurang sehat. Dan Kava juga memberitahu Roy bahwa keluarganya akan segera pindah dari sana. Setelah itu, Roy pun kembali ke rumah dan melanjutkan pekerjaannya. Namun siapa sangka peristiwa aneh kembali terjadi, seolah-olah keluarganya mengalami teror yang datang bertubi-tubi. Kali ini Roy menemukan boneka anjing di depan pintu rumah. Dan lebih parahnya, ban mobil miliknya sudah dikempeskan oleh seseorang. Chingada madre. Kemudian pada malam harinya, keluarga kecil itu dikejutkan oleh suara-suara aneh yang terdengar dari luar rumah. Seperti suara kalung anjing kincring-kincring we. Merasa penasaran, Roy pun memutuskan untuk mengecek asal suara itu. Sementara Fabiola dan Teresa akan tetap tinggal di dalam rumah. Sebelum keluar, Roy terlebih dahulu mengambil stik golf miliknya untuk berjaga-jaga. Dengan sangat hati-hati, Roy mulai mencari ke segala arah hingga sampailah ke rumah Kava. Sementara di dalam rumah, tiba-tiba Fabiola menerima panggilan dari si Marcos. Dengan nada serius, Marcos pun mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Ternyata si Kava dan Anahi telah menggunakan identitas palsu. Hal ini menandakan bahwa mereka bukanlah orang yang bisa dipercaya. Di sini, Marcos pun memperingatkan Fabiola agar lebih waspada terhadap mereka. Voy a quiénes eran sus vecinos y no hay ningún registro de nombres. Setelah selesai mengobrol, Fabiola pun segera mengambil pisau dan membawa putrinya ke ruangan lain. Sedangkan Roy sendiri masih terus mengecek seisi rumah Kava dengan bermodal senter dari HP-nya.
Namun tanpa ia sadari, ternyata Roy sudah masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan oleh Kava dan Anahi. Saat Roy berbalik badan, ia dikejutkan oleh kehadiran Kava yang mengenakan topeng anjing. Tanpa banyak omon-omon, ia pun langsung menghajar Roy dan menusuk lututnya. Sementara Fabiola dan Teresa yang berada di dalam kamar, suasana pun berubah menjadi sunyi dan tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara gedoran pintu. Dengan pisau yang Fabiola bawa, ia pun mencoba mengecek ke kolong pintu dan tiba-tiba ia dikejutkan oleh kehadiran Anahi yang sudah menggunakan topeng anjing. Kemudian Anahi pun berusaha menjebol pintu itu. Namun beruntung Fabiola dengan sigap menahan pintunya dan berhasil menusuk salah satu tangan Anahi. Tak berselang lama, terdengarlah suara Roy yang memanggil Fabiola. Dengan cepat, ia pun langsung membuka pintunya dan segera mengobati luka tusukan di lututnya. Di sini mereka pun hampir putus asa karena HP Fabiola dan Roy sudah diambil dan bagaimana mau menelpon bantuan. Bahkan alarm rumahnya pun sudah disabotase oleh mereka. Setelah menenangkan diri, mereka pun memutuskan untuk keluar dari kamar dan membawa apapun yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Benar saja saat berada di ruang tengah, mereka langsung berhadapan dengan Kava dan Anahi, pasangan psikopat yang mengenakan topeng anjing. Dengan suara penuh kemarahan, mereka menuntut keadilan atas kehilangan anjing peliharaan mereka. Mereka ingin Roy dan Fabiola merasakan kepedihan yang sama, mata diganti mata, darah diganti darah, kanjut diganti kanjut. Dengan sigap, Roy meminta Fabiola membawa Teresa keluar dari rumah, sementara dirinya akan menghadapi Kava dan Anahi sendirian. Hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Sementara Fabiola dan Teresa, mereka pun mendatangi rumah Jorge untuk meminta pertolongan. Namun sayang, sudah beberapa kali mengetuk tidak ada jawaban. Oleh sebab itu, Fabiola memutuskan masuk melewati pintu kecil. Namun saat giliran Fabiola masuk, tiba-tiba Kava muncul dan langsung menariknya, di mana ia mencekik Fabiola kemudian menyeretnya kembali ke rumahnya sendiri. Dan Teresa yang melihat itu hanya bisa berteriak histeris. Kemudian saat Teresa mengecek seisi rumah, ia menemukan Jorge sudah keadaan terikat. Lantas Teresa pun berusaha membangunkan beliau demi menyelamatkan orang tuanya. Sedangkan di rumah Roy, terlihat dirinya tak berdaya dan terikat di atas kursi. Kemudian setelah Kava berhasil menyeret Fabiola, Anahi pun mulai membagi tugas. Kava akan pergi untuk menangkap Teresa, sementara dirinya bertugas menjaga Roy dan Fabiola. Setibanya Kava di rumah Jorge, ia pun memintanya untuk menyerahkan Teresa dan berjanji tidak akan menggunakan kekerasan jika permintaannya dipenuhi. Namun Jorge, tetangga yang baik hati, tentu saja menolak hingga pergelutan pun tak terhindarkan. Sementara di rumah Roy, Anahi mulai kehilangan kesabaran karena Kava terlalu lama. Tak ingin terus menunggu, ia pun memutuskan untuk menyusul suaminya. Sedangkan Roy yang terluka parah dan tak mampu berjalan lagi, melihat kesempatan ini, ia pun meminta kepada sang istri untuk segera melarikan diri. Namun Fabiola dengan tegas menolak meninggalkan suaminya sendirian, apalagi dalam keadaan seperti itu. Sementara Jorge yang berhasil mengalahkan Kava, ia pun berusaha melarikan diri secepat mungkin. Namun sayang, pelarian itu harus gagal karena Anahi tiba-tiba muncul dari belakang yang langsung menggorok leher Jorge hingga tewas. Melihat kejadian mengerikan itu, Teresa pun segera berlari secepat mungkin hingga sampailah di sebuah jalan sepi. Lantas ia pun mencoba meminta pertolongan kepada pengendara yang melintas.
Sementara Roy dan Fabiola yang masih terikat, mereka pun memohon-mohon pada Kava untuk menghentikan kegilaan ini. Namun Kava tetap bersikeras menuntut keadilan untuk anjing peliharaannya. Sebenarnya alasan Kava dan Anahi menahan keluarga Roy bukan semata-mata membela anjing mereka, melainkan keduanya memiliki jiwa psikopat yang ingin menyiksa orang lain. Kemudian Kava pun mulai menunjukkan berbagai alat penyiksaan yang telah ia siapkan. Ya, dengan tujuan untuk menyakiti Roy secara perlahan-lahan, supaya ia bisa merasakan penderitaan yang sama seperti yang dialami anjingnya. Sebelum penyiksaan dimulai, Kava terlebih dahulu menyuruh Roy untuk meminum alkohol. Dengan senang hati, Roy langsung meminumnya. Kemudian Roy mengatakan kepada Kava, "Apakah kau mempunyai rokok?" Nah, saat Kava mau menyalakan rokok yang ada di mulut Roy, dengan cepat Roy langsung menyemprotkan gas tepat mengenai wajah Kava. Namun sayang, tindakan itu malah berujung petaka, di mana Kava berhasil menghidupkan listrik dan menyetrum Roy hingga membuatnya tewas. Tak berselang lama, datang Anahi sambil menyeret Teresa. Dan mobil yang sempat berhenti itu adalah Anahi sendiri. Namun saat Anahi melihat Roy tewas, dirinya sangat terkejut dan marah karena Kava nekat menghabisi Roy yang padahal ia ingin menyiksanya terlebih dahulu sebelum mereka meregang nyawa. Setelah itu, Anahi pun membawa Kava ke ruangan lain untuk mengobati luka bakar di wajahnya. Sedangkan Fabiola dan Teresa berusaha mencari cara untuk meloloskan diri. Kemudian Fabiola pun meminta anaknya melepaskan tali yang mengikat tangan dan kaki. Setelah terlepas, Fabiola pun mengambil botol untuk dijadikan senjata. Dan saat Anahi datang, Fabiola langsung menghajarnya hingga pingsan. Dengan cepat, mereka pun melarikan diri dan bersembunyi di ruangan lain. Si Kava yang melihat istrinya sudah digeletak, dirinya tidak tinggal diam. Ia pun mulai mencari tempat persembunyian mereka. Tak butuh waktu lama, Kava pun berhasil menemukan mereka. Namun saat ia hendak menangkapnya, Fabiola berusaha membela diri hingga perkelahian pun tak terhindarkan. Setelah berhasil melumpuhkan Kava, pada akhirnya Fabiola dan Teresa bisa terselamatkan. Namun saat mereka masuk ke dalam mobil dan mau pergi, Fabiola yang masih dilupiti kemarahan justru mengambil keputusan nekat, di mana ia meninggalkan putri kecilnya sendirian di dalam mobil untuk menyelesaikan dendamnya. Dengan stick golf di tangan dan emosi yang meluap-luap, Fabiola pun melampiaskan kemarahannya dengan menghantam Kava menggunakan stick golf hingga benar-benar tewas. Setelah puas menghabisi nyawa Kava, sekarang giliran Anahi yang akan menjadi sasaran. Namun ternyata Anahi yang sebelumnya pingsan di ruang tengah sudah tidak ada. Melihat hal tersebut, dengan cepat Fabiola pun segera berlari keluar, mengingat putrinya masih berada di dalam mobil. Namun setibanya di sana, Fabiola terkejut bukan main, di mana mobilnya sudah tidak ada, begitu pula Teresa. Kemudian pada suatu hari, Fabiola segera melaporkan pembunuhan serta penculikan putrinya kepada pihak kepolisian ditemani oleh Marcos. Sementara di tempat lain terlihat Anahi muncul dengan penampilan baru dan keberadaannya masih tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Kemudian ia pun masuk ke sebuah ruangan untuk memberi makan peliharaannya. Namun ternyata peliharaannya itu adalah Teresa.
Dan selama ini Teresa diperlakukan layaknya seekor anjing oleh Anahi. Aquí te traigo tu comida. Muy buena chica. Buena chica. Dan film pun anggesan. Yowes, mungkin segitu we info ti pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di ladang toge mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusana. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Silakan Bapak Hansip closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.